Kalau bapak, ibu udah tua ndak sakit-sakit, cenderung sombong tuh tinggi, Pak. Berapa umur awak? 40 tuh. 40 udah macam ini ya. Tengok atuh nih. Maka rajin olahraga kita. Jadi sombongnya dia, Pak. Pokoknya rata-rata orang kalau sudah dikasih kesehatan, kemungkinan dia sombong tinggi. Nikmat, apapun nikmat nih, Pak, memungkinkan untuk orang menjadi sombong karena terlalu lama bertahan nikmat itu dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman, walaupun mungkin ada yang sakit, semua dikesampingkan, hadir berjamaah subuh di masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, segeralah kalian melakukan amalan-amalan baik sebelum datang fitnah yang seperti malam gelap gulita. Fitnah yang sudah parah ini, kalau sempat kalian menemuinya, banyak-banyak saja lakui melakukan amalan-amalan baik. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah katakan juga bahwa fitnah itu, pagi kita beriman, sore bisa jadi orang kafir. Sore kita beriman, pagi kita jadi orang kafir. Jadi mudah kita berubah. Pokok kalau tu jual tanah aku ni nanti bang, ada sikit untuk abang. Rupa terjual pak, berubahlah balik. Tak sesuai harga dikasihnya bang. Minta maaf lah aku bang, bukan aku nak mau ngasih. Kan banyak orang mudah berubah itu. Pagi lain, malam lain. Malam baik, pagi jahat. Itulah fitnah itu pak. Itu akan melanda kita, termasuk kita orang-orang sholat nih, berubah-ubah kita. Kalau dilihat dalam surah Al-Kahfi, Pak, fitnah yang dimaksud Rasulullah ini, kalau dalam surah Al-Kahfi itu ada 4. Yang pertama, fitnah jabatan. Kalau sudah menyaksikan hal ini, maka banyak-banyak saja beramal baik. Kita tahu Pak, Ashabul Kahfi itu awalnya 6 orang pemuda awal, bukan 7. Dia 6 dulu. Dia ini menjadi orang kepercayaan raja yang sedang berkuasa. Jadi 6 orang pemuda ini Pak, memang dikasih fasilitas besar, gaji besar, kemewahan, karena memang mereka ini keputusan-keputusan yang mereka ambil itu sangat brilian. Makanya dia menjadi orang kepercayaan raja. 3 di kanan raja, 3 di kiri raja. Nama raja yang berkuasa waktu itu Dikianius. 3 orang ini namanya Tamlika, Mixalbina, Mikaslimina, Martelius, Kalitus, Sidamius. Jangan suruh saya ulang Pak, dia untuk sekali aja tuh ya. 2 kali berubah ya nanti. Kemudian raja ini
memiliki 50 menteri di kanan, 50 menteri di kiri. Sebanyak itu kepala yang rapat, Pak. Tetap nanti 6 pemuda ini yang akan memutuskan, Pak. Makanya mereka digaji besar. Cara Dickianius ini, siapapun yang memakainya, keberhasilan agak lebih dipastikan untuk bisa datang. Selain pertolongan Allah pastinya ya Pak ya. Karena dia meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Jadi dia tidak mandang umur. Asal cerdas, bagus, pakai. Rasulullah juga melakukan hal yang sama Pak. Rata-rata sahabat Rasulullah Pak 16, 17, 21. Bagi Rasulullah asal dia punya kemauan kuat, tauhidnya tinggi dan dia ahli di bidang itu pakai. Jadi tidak dilihat Rasulullah umurnya. Bahkan kata Rasulullah, ketika aku berdakwah dulu, orang-orang tua membantah aku, anak-anak muda yang menerima aku. Tempat Rasulullah menjadikan basis dakwah rumah Arqam bin Abil Arqam, umur 16 tahun Pak. 16 tahun kita di warnet duduk yang payah nyuruh pulang, main gamenya kerja Pak. Ini 16 tahun bisa menjaga rahasia, rumahnya dijadikan basis dakwah, dekat dari Ka'bah, tidak ada orang tahu Pak. Itu hebatnya Arqam bin Abil Arqam. Yang mendakwahi orang-orang Madinah, Mus'ab bin Umair, umur 17 tahun Pak. Kenapa Rasulullah memilih dia? Yang pertama, dia anak bangsawan, tutur katanya terjaga Pak. Itu dipilih Rasulullah. Kemudian dia ganteng. Dia itulah yang mendakwahi kepala suku di Madinah itu, yang membuat akhirnya banyak orang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita mau berhasil memang itu Pak, cari orang yang memang ahli di dalam bidangnya. Kalau sempat dia tidak ahli dalam bidangnya, habis kue masjid dibuatnya Pak. Misalnya salah dapat anak-anak muda ya Pak ya, kue-kue ustadz pun lewat dibuatnya Bu. Tapi kalau misal dapat yang bagus, pakailah dia. Jadi Pak, Dickianius ini selama 30 tahun menjabat menjadi raja, belum pernah sekalipun sakit. Beringus enggak, demam enggak pernah, pokok tidak pernah mengeluh sakit. Itulah yang membuat dia menjadi sombong Pak. Terpikir sama dia Bu, iya ya, belum pernah aku sakit lagi. Ditanyanya lah kepada menterinya yang 100 orang, menurut kalian aku ini Tuhan enggak? Karena aku enggak pernah sakit. Iya Tuhan, yang enggak pernah sakit itu Tuhan. Berarti Tuhan ini adalah Tuhan. Mau enggak kalian nyembah aku? Maulah Tuhan. Ini untuk mengamankan jabatan nih Pak. Mau enggak kalian menyembah aku? Mau. Aman jabatan kalian. Kalian umumkan ke masyarakat, siapa yang mau menyembah aku, berikan mereka hadiah. Banyaklah orang menyembah Dickianius ini. Inilah bahayanya Bu, kalau kita terus dapat nikmat dari Allah. Kalau bapak ibu udah tua tidak sakit-sakit, cenderung sombong tuh tinggi Pak. Berapa umur awak? 40 tuh. 40 dah macam ini ya. Tengok tuh ya. Maka rajin olahraga kita. Jadi sombongnya dia Pak. Pokoknya rata-rata orang kalau sudah dikasih kesehatan, kemungkinan dia sombong tinggi. Olahraga macam saya nih. Akhirnya apa Pak? Dibuktikan Allah bahwa sehat itu dari dia. Beberapa hari yang lalu seorang bapak hobi olahraga, nge-gym, goes sepeda, tidak pernah begadang, tidak merokok, tidak minum, kena stroke. Itu kan di luar nalar sebetulnya itu Pak. Itu mungkin sering membangga-banggakan kesehatan. Itulah bahayanya orang kalau dia banyak dapat nikmat. Apapun nikmat nih Pak, memungkinkan untuk orang menjadi sombong karena terlalu lama bertahan nikmat itu dengan dia.
6 orang pemuda ini berbeda Pak, rapat dia langsung. Kalian sudah dapat kabar bahwa Dikianius mengaku dirinya Tuhan, sementara selama ini kita yang dipercaya untuk memutuskan urusan kerajaan ini. Kalau memang dia Tuhan, dia tidak perlu kita untuk memutuskan, dia yang memutuskan, kita yang mengerjakan. Ini kan tidak, kita semua. Jadi bagaimana menurutmu Tamlika? Kalian rela tidak kehilangan jabatan, kemewahan, pangkat? Rela selamatkan akidah kita, keluar kita dari kerajaan. Itu dia Pak. Mereka rela kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kemewahan demi menyelamatkan akidah. Itu kan fitnah yang sangat berat di zaman sekarang Pak. Orang sekarang bahkan untuk mendapatkan jabatan itu tuh kecil, bunyi uang 30 M itu rupanya Pak. Saya baru tahu Pak, untuk jadi wali kota sekian maharnya, untuk maju jadi gubernur sekian mahar. Begitu betul sepertinya orang ingin untuk duduk, bahkan kadang mencari investor untuk itu gitu. Ada deal-dealan lah. Berat ternyata Bu. Ada lagi yang saya tanya, saya tahu ini salah Ustadz, tapi kami di bawah sistem. Kan banyak orang yang takut kehilangan apanya tuh Pak, jabatannya. Yang Ustadz bilang tuh betul Ustadz, cuman kami ini di bawah sistem. Itu dia Pak. Ternyata memang berat meninggalkan jabatan, sekalipun kita orang rajin sholat, walaupun kita tahu itu salah. Pelajaran yang keduanya apa Bu? Mereka tidak memburuk-burukkan raja, tetapi mereka memilih untuk keluar dari pemerintahan itu. Jadi ini lagi nih Pak, tidak cocok sama pemimpin bukan berarti menjelek-jelekkannya, tetapi keluar aja lah dari situ. Karena ingat, ada 3 orang di bumi ini jangan dilawan penguasa, karena dia berkuasa Pak. Beresiko kalau kita menjelek-jelekkan dia, kemudian membantah-bantah dia, bukan kita aja, efek kena ke keluarga-keluarga bisa lewat dibuatnya. Karena ini sudah banyak terjadi Pak, karena dia berkuasa, apapun bisa dia lakukan tanpa harus dia yang turun. Yang jelas orang hilang aja dibuatnya. Orang hilang, tidak terdengar kabarnya, dibuat skenario karena dia berkuasa. Kemudian yang kedua, jangan melawan orang kaya. Kalau tidak suka kita dengan sikapnya, diam aja lah. Karena dia berduit Pak, payah. Merajuk orang kaya ini Bu, tidak ada donatur nanti. Jadi diam aja lah. Kalau bisa karena gini, saya kadang Pak ya, mendengar kalau ada dia berkuasa di sebuah tempat kerja itu. Sebetulnya banyak yang ngasih kata sambutan tuh, hadis-hadis yang disampaikannya itu banyak hadis palsu sebetulnya Pak. Cuman karyawannya ngangguk semua, orang tuh tahu Pak kan. Nanti dilawan, nanti payah nanti. Paling nanti pas ceramah baru agak-agak saya luruskan. Karena dia fadilah-fadilah amal nih yang disampaikannya, cuman agak terlalu berlebihan lah rasanya. Dia kan ciri hadis palsu itu Bu, pahalanya terlalu berlebih-lebihan Pak. Siapa puasa Muharram 1 hari akan diberikan 70 bidadari, kan menyakit-nyakiti hati istri aja dengar. Hari kedua banyak betul Pak, untuk laki-laki semua untungannya itu Pak kan. Jadi ciri hadis palsu itu pahala yang terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua agak terlalu berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, rasanya kata-kata itu tidak mungkin keluar dari mulut Rasulullah. Sebetulnya mudah untuk bisa mengetahui itu. Nah cuman ya karyawannya ngangguk aja. Karena dia berkuasa, kemudian kaya. Karena kalau orang kaya ini Pak, sikap-sikap yang kalau tidak terlalu parah-parah betul tuh
sudahlah, aminkan saja selama tidak fatal itu. Ingat, saya mungkin Bapak Ibu masih ingat, saya pernah menyampaikan ada masjid imamnya itu ganteng Pak. Jadi dia ngajar ngaji di rumah salah seorang jamaah yang paling kaya lah di kampung itu. Anak bapak yang kaya ini, perempuan cantik, jatuh cinta sama imam ini Pak. Cuman bapak ini tidak setuju karena dia nganggap bukan level dia. Dia kaya raya, anak ini punya usaha Bu. Terus harus nikah dengan imam masjid. Nah, itu yang dia tidak terima. Padahal waktu itu orang udah bilang, ini walaupun dia seperti ini Pak Haji, tapi dia imam, orangnya baik, kita udah tahu. Tapi dengan harta dia itu, dia katakan kepada pengurus masjid, berhentikan dia, kalau enggak aku stop nyumbang di sini. Nah, kacau juga dibuatnya Bu. Jadi kata pengurus waktu itu, dengan lembut pengurus mengatakan, mohon maaf Pak Haji, kalau harus memberhentikan imam, kami tidak mau, karena imam kita tidak salah. Masalah Pak Haji tidak nyumbang di sini, sedih kami sebetulnya Pak Haji, tapi ya sudahlah. Wah, ini hebat Pak, tidak temakan dia fitnah itu. Akhirnya tidak jauh dari masjid itu ada tanah milik Pak Haji itu. Dibangunnya masjid tandingan Pak. Itu ngerinya Pak. Resiko melawan orang kaya itu ya. Dibuatnya masjid tandingan sendiri. Bagus masjidnya. Waktu itu saya lah jadi imam di masjid yang lama ini. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasyamsi. Bertukarlah ayat kami. Itu dekat ya Pak. Saya bilang sama pengurus, Pak, kalau azan dan iqomah oke lah, arahkan keluar. Kan ada on off dalam luar itu Bu ya. Tapi kalau udah imam itu pakai mic dalam aja, nggak usah dihidupkan toa di luar. Terganggu saya tadi jadi imam. Kata pengurus masjid, lumayan tuh Ustaz. Subuh tadi tahu Ustaz kejadian. Imam kita, imam sebelah bilang Allahu Akbar, ruku masjid kita. Nah, ibu-ibu ruku Pak. Saya sangka problem itu terjadi di situ saja, rupanya enggak Pak. Di Masjid Agung An-Nur dan sekitarnya itu problem. Seharusnya sepakati imam aja kalau pakai mic dalam. Cobalah Bu ya. Di atas An-Nur, di bawah An-Nur Gunung Merah Pak. Di sebelah Gunung Merah tuh Bu Nurul Hidayah. Dekat Pak, Nurul Hidayah di sebelahnya Darul Amal. Sebelah Darul Amal Nurul Falah. Di atas Nurul Falah Nurul Hidayah, satu gang Pak. Apa ndak hancur kami jadi imam sini Ustaz. Bertukar-tukar irama kami Ustaz. Irama pertama beda, irama kedua beda. Masuk Pak, orang itu gitu juga. Ya maksudnya sepakati aja dalam itu susahnya melawan orang kaya ya Pak. Dia suka-suka dia. Oh ngapain itu bagus kita bangun masjid lagi daripada kita sholat sana pindah sumbangan sana, kan sering ada hal-hal seperti itu Pak. Oh, udah bangunlah masjid. Itu bahaya melawan orang kaya. Yang ketiga bahaya melawan orang gila. Nah, itu resikonya sama Pak. Melawan penguasa, orang kaya, orang gila. Resikonya besar. Jadi makanya kalau tidak punya power, pilihlah seperti Ashabul Kahfi. Nah, mereka hanya menyingkir. Nah, mereka menyingkir, tidak menjelek-jelekkan, keluar dari kerajaan, cari tempat yang aman untuk bersembunyi. Nah, jadi 7 itu Pak, pengembala kambing yang menunjukkan tempat persembunyian itu. Jadi mereka memilih biarlah meninggalkan jabatan asal akidahnya selamat. Dan ini juga lah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dengan Utsman bin Affan. Abu Dzar Al-Ghifari itu Bu, dia di pemerintahan Utsman, tapi dia tidak suka sama Utsman bin Affan Pak. Ada perbedaan pandangan terhadap satu masalah.
Kalau bagi Abu Zar, korupsi ini tidak ada istilahnya ada toleransi. Kalau Utsman bertahap dulu untuk menyelidikinya. Kalau Abu Zar Al-Ghifari waktu mengaudit harta Muawiyah itu ditengoknya kesenjangan sosial yang begitu tinggi antara kaya dan miskin. Apa katanya ke masyarakat? Ngapa ndak kalian asah pedang kalian? Borok leher mereka, ya, gitu sistemnya Bu. Jadi agak ditakutkan Mbak dengan cara dia yang ekstrim ini, ditarik Utsman lah dia ke Madinah. Udahlah Abu Zar, kau di sini saja. Mohon maaf Khalifah, izinkan aku mundur dari pemerintahan karena aku tidak cocok yang seperti ini. Mundur dia Bu. Pas dia mundur, datanglah pihak ketiga memanfaatkannya. Kaulah bapak orang-orang miskin Abu Zar. Kaulah yang membela kami selama ini. Apa yang kau katakan itu benar. Kami berada di sisimu. Kita kudeta Khalifah Utsman. Apa jawaban Abu Zar Al-Ghifari? Jangankan mengkudeta Khalifah Utsman. Kalau hari ini Khalifah Utsman berkata, Abu Zar gantung dirimu, aku gantung diri aku. Nah, loyalitas tidak hilang Pak. Tidak sama macam sekarang, keluar tuh buruk-buruk kan. Harun Al-Rasyid, seorang tabi'in, dia tuh pernah dinasihati ulama dengan kasar. Jawabannya bagus Bu. Rasanya sejahat-jahat aku belum laku lagi sejahat Firaun. Sedangkan Fir'aun aja yang belasan ribu membunuh bayi, mengaku dirinya Tuhan. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, datangilah Fir'aun, berlemah lembutlah dengannya. Nah, itu Pak, udah segitu Fir'aun tuh buat dosa, ngaku raja, ngaku Tuhan, tetap kata Allah, berlemah lembutlah dengannya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau kita tidak ada power, tidak ada kekuatan, menyingkir dan diam. Kalau rasanya berani mengambil resiko, ungkapkan secara pribadi, bukan di forum-forum. Kalau udah siap seperti itu beda lagi ya Pak ya. Nah ini Bu ya, fitnah jabatan ternyata memang bahaya. Mungkin termasuk di antara kita nih Bu. Yang anak bapak ibu ada yang menjabat, rata-rata itu rata-rata takut begitu ganti pemimpin, ini mutasi ini tidak ada nih. Kan main-main gitu biasanya Pak, bangkit cemas. Ingat saya lurah mana dulu tuh Pak, pagi dilantik jadi lurah, sore dimutasi mati langsung Pak. Baru pakai baju putih baru Pak kan pagi, sore kena mutasi. Tidak kuat jantung tuh. Jadi kalau kita lihat Bu ya, orang-orang yang sudah pensiun jadi pejabat itu macam lepas bebannya itu Pak. Lepas jadi beban tuh. Karena memang ketakutan untuk kehilangan itu tinggi ketika kita menjabat. Setelah itu Bapak Ibu, kita ingat lagi di masa Jalut itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 146 itu kan terkenal raja yang sangat baik Pak. Allah yang mengangkat dia menjadi raja lewat Nabi Samuel. Jadi waktu itu kata Allah ke Nabi Samuel, siapapun yang sama tinggi dengan tongkatmu, dia menjadi raja Bani Israel. Itulah murahnya biaya kalau Allah yang ngadakan pemilihan. Cuma ukur pakai tongkat, siapa yang sama tinggi jadi raja. Akhirnya yang jadi raja cuman yang sama tingginya adalah Jalut. Jalut nih Bu, petani biasa, orang miskin. Jadi raja. Waktu itu sempat protes orang Bani Israel Pak, masa orang macam dia lah yang jadi raja, sebanyak ini kami yang kaya, dia pula yang ditunjuk. Jalut ini petani miskin tetapi dia memiliki kecerdasan dan fisik yang kuat. Jadi bukan sembarangan sebetulnya Allah memilih dia lewat tongkat itu.
Dan dari sini pula kita tahu kalau ndak berduitnya jadi pejabat dia ndak suka orang rupanya Pak. Bani Israel tuh Bu ndak suka dia Pak karena Jalut miskin. Maka kalau dana-dana tanggung ndak usahlah maju-maju jadi anggota dewan lagi Bu. Jangan jadi apa namanya caleg lillahi ta'ala ndak akan menang Pak, payah. Jadi saya bilang caleg lillahi ta'ala duit ndak ada Pak kan. Saya berharap aja sama Allah Ustaz. Memang ikhtiarnya itu pakai duit. Dia duitnya kan bisa buat baik Pak. Kalau niat kita baik mau maju, habiskan lah. Itulah guna duit tuh Pak. Bukan nggak sedikit Bu, yang kaya-kaya yang baik tuh hajar aja Pak. Banyak mereka pakai jalur hijau di masjid-masjid nyumbang. Tak pun terpilih saya Ustaz. Mudah-mudahan sedekah saya jadi amal daripada sembarang ngasih orang saya. Ngasih tim tidak tentu arah bagus ke masjid saya tumpahkan lagi ada tuh Pak, akhirnya menang. Jadi bukan salah lah pakai duit tuh Bu, cuman dari pelajaran Bani Israel nih kalau kita tidak berduit itu memang kurang dipandang orang. Jadi kalau tidak berduit itu banyak-banyaklah dia, jangan banyak-banyak ngasih pendapat. Kalau orang berduit ngasih pendapat Bu, ini masjid kita apa nih yang kurang? Telunjuk dia tuh bertuah tuh Pak. Kalau dia udah yang ngomong tuh diam aja lah kita lagi selesai untuk dia. Kami tidak ada dana nih Pak. Udah pesan aja. Nanti saya bayar. Nanti saya transfer nanti. Itu kalau telunjuk orang kaya. Tapi orang miskin pakai pendapat maunya ditambah sih kita nih lagi nih Pak Pengurus. Banyak cerita Pak Bapak kayak kipas anginnya sakit perut Pak. Mencong mulut bapak pagi kata ibu. Itu asli lah Pak mau tambah. Memang kalau kita susah itu Pak kurang-kurangi lah bunyi itu. Rapat tuh diam aja. Nggak usah kita ngasih pendapat. Kecuali dia kan misalnya Bu, jangan beri nasihat kepada orang yang tidak meminta. Jadi kita standby aja posisi kita Pak. Ini kadang udah lah ndak berduit, kontribusi kurang, banyaklah pendapatnya Pak. Itu tuh yang kadang heran nengoknya. Ingat saya waktu rapat masjid Pak, tiba-tiba ngasih pendapat orang ndak pernah ke masjid Pak. Langsung saya bilang Pak standby aja Bapak. Standby aja, Bapak ndak diminta pendapat. Saya sengaja itu karena udah lama kenal dia juga, udah tahu karakter dia itu. Ke masjid ndak mengganggu pengurus saja kerjanya Pak. Dia kan yang sering ganggu pengurus orang ndak pernah ke masjid Pak. Nah, coba lah tayya sapi itu harga 18,5 tanda. Aku kurus-kurus ku tengok orang santai aja Pak, dia heboh. Nah, diungkit-ungkit masalah sapi. Jadi Islam ini sampai kata Rasulullah apa Bu? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Nah, sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi bukan berarti kita ini tidak disuruh Rasulullah miskin Pak. Kalian harus kaya, seolah-olah itulah. Karena kalau kalian kaya, kalian soleh itu berarti untuk umat. Jadi janganlah dikira Islam ini ada kesempatan untuk kaya, tidak boleh, kita miskin aja lah, nanti sombong kita nanti, enggak lah Pak. Karena kalau kita berharta bagi orang-orang soleh itu lebih cepat mendekatkan diri dia kepada Allah. Contohnya Bu, kalau orang kaya pergi dia haji, dia bisa ngambil furoda, aman, tentram jiwanya selama beribadah, karena semua dekat, karena semua itu guna duit tuh. Rela dia menghabiskan duit itu sampai ratusan juta untuk pergi haji itu, tapi dia nyaman, bersyukur dia dapat dia pahala. Orang yang naik haji reguler bersabar dia dapat juga pahala. Hotel jauh dari masjid, jadi semua baik aja. Jadi kalau orang berharta tuh enak Pak. Nah, dia bisa Pak, misalnya nih Bu, ada orang berharta setiap hari Ahad nih makan gulai kambing gitu kan enak Pak kan. Nah, atau sekali sebulan kita makan gulai kambing, kita buat di masjid, itulah guna orang berharta. Kalau itu nyari donatur, kita dibuatnya bagaimana ibu-ibu nyumbanglah kita sekali sebulan sekian Pak ya. Tapi kalau orang kaya tidak usah, biar saya aja, pokok dia aja yang borong. Pak kita ada program di masjid nih Pak, mau makan-makan Pak, apa pesan, kan enak macam itu tuh Pak kan. Nah, si Jalut ini, raja yang baik ini Bu,
Akhirnya dia pimpinlah Bani Israel untuk memerangi Tolut. Jalut lawannya kan Tolut. Sewaktu sampai di sungai, diujilah oleh Allah supaya Jalut ini bisa dia tahu siapa pasukan yang benar-benar ingin pergi berperang. Jadi dari 7.000 orang yang ikut itu, kata Jalut, siapa yang meminum air sungai ini berarti dia tidak ikut berperang bersama aku. 6.700 yang minum, Pak. Tinggallah pasukan 300. Wah, itulah yang betul-betul terpilih, betul-betul ingin pergi berperang. Tentu ciut juga nyali yang 300 nih, Bu. Pas menghadapi Tolut itu Jalut, akhirnya Jalut pun mengeluarkan sayembara, Pak. Apa kata Jalut? Siapa yang berhasil membunuh Tolut akan aku nikahkan dengan anak perempuanku. Dia anak perempuannya cantik. Jadi Daud ini, Bu, maju dia dengan menjanik. Menjanik itu bukan ketapel biasa, Pak, yang main berputar, Bu, ditaruh di kain diputar. Itu sekarang, Pak, ya, permainan itu mulai diangkat orang balik, Bu. Sedangkan batu gunungnya pecah dibuatnya, Pak. Itulah ngerinya senjata Nabi Daud tuh. Menjanik. Dengan 3 buah batu Nabi Daud menjanik Tolut, langsung pecah topeng besinya, pecah kepala, ya, Pak. Matilah Jalut. Mati Jalut, Bu, mulai orang selalu mengelulukan, hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Akhirnya Tolut menikahkan Nabi Daud dengan anak perempuannya. Semakin tinggilah popularitas Nabi Daud, Bu, di kalangan Bani Israel. Setelah tinggi popularitas Nabi Daud ke Bani Israel, akhirnya Jalut yang tadinya baik, akhirnya berubah menjadi jahat. Iri dia, Pak, nengok nama Nabi Daud harum, sering disebut-sebut orang. Disitulah Tolut berniat ingin membunuh menantunya sendiri. Ngeri nak fitnah jabatan tuh. Menantu sendiri, Pak, mau dibunuh. Istri Nabi Daud dikasih tahunya, Bang, menyingkirlah dulu dari tempat ini karena ayahku berniat ingin membunuhmu. Disitulah Nabi Daud melarikan diri, Bu. Tolut pun mengejarnya. Jadi terang-terangan lagi nih, Pak, mau membunuh Nabi Daud itu. Nampaklah oleh Nabi Daud dari atas bukit, Tolut tertidur di bawah. Turun Nabi Daud, Pak, ditancapkannya panah di hadapan muka mertuanya. Terkejut mertuanya, terbangun. Kalau aku menginginkan kerajaanmu, ayah, amat mudah bagiku saat ini untuk membunuhmu. Aku tidak pernah ingin mengambil kekuasaanmu. Disitulah Tolut bertobat, Bu. Akhirnya dikasihnya lah kerajaannya kepada Nabi Daud. Dia balik jadi petani balik. Rupanya, Bu, ngeri fitnah jabatan nih, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan heran yang dulunya dia sebelum menjabat baik, tahu-tahu berubah. Itulah yang harus kita doakan tuh, Pak. Karena berat, Bu. Tidak salah kata Pak Mahfud MD itu, malaikat pun masuk ke hal-hal seperti ini, politik-politik ini bisa jadi iblis, Pak. Saya sangka itu hanya perkataan sembarangan, Bu. Ternyata tidak. Saya ada ceramah ke satu daerah. Jumpalah saya sama pejabat di daerah itu. Baik dari partai yang agamis, orangnya soleh. Jadi dia katakan ke saya, yang dibilang Pak Mahfud MD itu benar, Ustaz. Di saya pun terjadi. Apa tuh, Pak? Misalnya masyarakat mengadulah kepada kami ini, ada perusahaan yang menzolimi masyarakat, hak-hak masyarakat. Oh, kami maju paling depan tuh, Ustaz. Demo tuh kami paling depan. Terus nanti kan pihak perusahaan memanggil perwakilan.
Dipanggillah saya ke dalam. Sampai di dalam, Ustaz, Bapak janganlah keras-keras kali Pak, sambil menaruh duit banyak. Oh enggak Pak, di luar saya rakyat, kalau di sini kita kawan. Berubah Pak. Unggul duit. Sejak itu Ustaz, saya mau libur kemana, pokoknya mereka semua nanggung. Tuh Pak, ngeri kan Pak ya. Cobalah Bu, taruhlah kita kuat pertama, nilainya masih kecil Pak, 50 juta, enggak juga mau ditambah, dikelipatkan, apa enggak ngeri Pak? Siapa yang enggak ternoda dibuatnya jiwanya? Sebaik-baik apapun manusia Bu ya, sedangkan tembok aja kena air hujan yang lembut aja setetes-setetes bolong Pak. Itu Bu. Apalagi di pertama Ustadz, ini ada 50 juta untuk Ustadz, tapi jangan sampaikan yang macam itu Pak, jangan jengkal saya dengan duit. Saya demi Allah tidak akan saya terima uang 50 juta nih, ditambah aja di 100 Ustadz. Astagfirullah, jangan diuji-uji saya sama seperti ini Pak. Bawa duit Bapak balik, dikasih 200, dah masukkan dalam laci ini Pak. Berubah. Payah Pak. Jadi jangan hina-hina orang Bu ya, dia main-main duit tuh. Doakan aja lah, banyak-banyak lah kita mendoakan pejabat kita nih. Jangan dimaki-maki kepanjang aja. Udah ada pernah enggak mendoakan? Nah, ini mau maki aja Pak, berat tuh Bu. Enggak usah lah jabatan-jabatan tinggi itu lagi, jabatan rendah aja udah mulai berkata-kata hati kita. Dari sini membuktikan fitnah di dalam surah Ashabul Kahfi ini ternyata nyata adanya sekarang. Berat memang kita terpaksa mengiya-iyakan kalaupun pemimpin salah. Kemudian bahkan menjadi bagian dari pengkhianatan dia. Nah itu tuh yang lebih ngeri Bu. Maunya kalau memang kuat mundur, jangan menjelek-jelekkan, doakan. Nah, ini fitnah yang pertama dalam surah Ashabul Kahfi yang masuk Rasulullah itu seperti malam yang gelap gulita, payah meninggalkannya. Kemudian yang kedua, fitnah harta. Kan ada pemilik kebun anggur. Nah, di dalam surah Al-Kahfi itu Pak, pemilik kebun anggur yang satu beriman kepada Allah, yang satu tidak. Yang satu ini menganggap bahwa kesuksesan kebunnya itu karena kecerdasannya sendiri. Kalau yang satu lagi mengatakan keberhasilan panen itu dari Allah. Nah ini banyak juga terjadi Bu, seperti yang dirasakan oleh Qarun. Qarun itu Bapak Ibu sepupu Nabi Musa alaihissalam, memiliki suara yang bagus dan pengikut setia Nabi Musa awalnya. Waktu miskin nih Pak, mulai berhasil usaha dia dengan izin Allah. Allah kalau membukakan rezeki orang Pak, ngeri Bu. Kalau Allah mau bukakan rezeki itu dalam waktu setahun 2 tahun bisa orang jadi miliarder dibuatnya. Udah banyak di Indonesia nih Pak. Itulah kalau Allah mau membukakan rezeki orang tuh, tidak ada yang bisa menahannya. Tapi kalau Allah menyempitkan, macam manapun usaha mau dibuat Pak, tidak mau. Maka orang banyak panik dibuatnya. Saya kalau orang udah disempitkan Allah rezekinya itu, saya larang, jangan begitu sering keluar-keluar. Kalau Bapak keluar, duit keluar yang pertama, akhirnya nanti Bapak putus asa dan berburuk sangka sama Allah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Duduklah Bapak di masjid berjam-jam, biarkan Allah lagi yang menggerakkan. Karena kalau sempat dia yang bergerak, dari mana dapat biaya? Nanti ngamuk nanti sama Allah. Dan ternyata Bu, cara yang seperti ini itulah Allah itu menunggu kita betul-betul mengadu kepadanya. Nah, kadang Allah inginnya gitu. Nah, Qarun ini begitu mulai usahanya cepat naik, mulailah Pak, tidak ada lagi duduk sama Nabi Musa. Aku ikut Musa terus usahaku tidak jalan, dia miskin. Jadi patokan Qarun itu, aku tuh lebih dimuliakan Allah daripada Musa. Buktinya Musa dekat sama Allah miskin.
Berarti aku lebih mulia daripada Musa. Mulailah dia ganggu-ganggu tuh Pak. Asal Nabi Musa sedang pengajian, Bu. Nah, lewatlah dia dengan harta kekayaan yang banyak. Sampai jemaah tidak konsentrasi dibuatnya Pak. Ragu jadinya ikut Musa atau Korun nih. Dia ikut Musa, susah hidup. Karena standar manusia itu Bu, menilai benar atau tidaknya itu kan di duit Pak. Jadi kalau orang tidak berduit ngomong sekalipun dia benar, jarang bisa untuk diambil kata-katanya tuh. Tapi kalau orang kaya Bu, terkentut aja dia termotivasi orang mendengar ya Pak. Belum dia ngomong lagi, kentut aja baru Bu. Semangat orang dibuatnya dengan kentut dia. Padahal pahit minta ampun kadang Pak. Tapi tidak ada orang yang komplain. Maaf Pak, terkentut saya bagus tuh Pak Haji. Orangnya di rumah sakit nunggu kentut nih, habis operasi baru boleh makan ada. Baik mulut yang keluar tuh. Nah itu Bu. Akhirnya apa kata Korun? Kalau memang kau menganggap kau lebih mulia karena kemiskinanmu itu Musa, cobalah kita bermohon kepada Allah. Kata Nabi Musa, kau menantang aku mubahalah, oke? Bawalah pengikut-pengikutmu, aku bawa pengikut aku. Siapa yang duluan Korun? Biar aku, kata Korun. Berdoalah Korun untuk kecelakaan Nabi Musa. Ditunggu beberapa waktu, tidak ada terjadi. Baru giliran Nabi Musa. Ya Allah, bila aku lebih mulia daripada Korun di sisimu, tenggelamkan dia. Mulai masuk ke tanah sampai ke mata kaki. Mulai terkejut Korun. Pelan-pelan ditelan oleh bumi. Sampai di leher, hartanya dulu ditenggelamkan oleh Allah, baru pula dia. Nah, jadi jangan kita kalau udah dikayakan Allah itu menganggap karena kecerdasan kita, karena kehebatan kita, sehingga kita sombong jadinya Bu. Orang asal diwawancara sekarang, apa yang membuat Anda berhasil? Ya inilah berkat kerja keras tim, kami bekerja siang dan malam. Pokoknya tidak ada membawa Allah lagi. Siapa yang ngasih pikiran dia itu? Siapa yang membuat ide-ide itu kalau tidak Allah yang ngasih kepikiran kita? Cobalah Pak. Ini orang jual lontong. Enak. Kenapa orang belinya ke yang sini? Siapa yang ngantarkan orang itu ke sana kalau tidak Allah yang menggerakkan? Bisa orang jauh-jauh dalam gang jualan diantarkan Allah rezekinya Pak. Setelah dia memenuhi apa juga yang disukai Allah. Contohnya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dia rajin senyum Pak, pelayanannya bagus. Jadi kan itu tuh hal-hal yang disukai Allah Bu. Kalau kita jualan pelayanan bagus, kemudian tidak hitung-hitungan, ramah. Belanjalah orang di situ Pak. Saya nengok Bu ya, kenapa lontong online tuh begitu ramai orang. Setiap hari ya saya antar sekolah tengok ramai terus orang Pak. Saya coba lah Bu ya masuk sana. Yang pertama, seramai itu orang masuk, tetap ada karyawan yang melihat kita masuk tuh Pak. Langsung dia datang. Jadi kecepatan tinggi Pak. Ada rupanya pengawasnya gitu Pak yang tegak itu, nampak masuk langsung sigap. Selain enak tuh ya Pak ya. Terus Bu keramahan mereka. Oh ini yang membuat ramai. Ada lagi mie ayam di depan Masjid Agung An-Nur tuh Bu. Ramai terus, selain penjualnya ramah, kemudian dia ngasih mie ayam tuh jumbo ukurannya Pak. Tidak peduli dia orang udah kenyang atau apa, tidak ada banyak. Tapi ada orang jual lontong, enak. Akhir tutup dia jualan. Saya aja suka makan lontongnya. Karena apa Bu? Dihitungnya side lontong tuh Pak. Berapa? 10.000 nampak dia menghitung tuh. Jadi muak orang makan situ Pak. Masukkan mie itu bolak-balik Bu. Sudah masuk dikuranginya balik Pak. Akhir tertanda sama orang, padahal lontongnya Bu enak. Orang kan sakit hati itu Pak kan, udah dimasukkannya mie itu Bu dikurang-kuranginya 1 lembar 2 lembar, parah nih kata orang. Padahal lontong enak.
Nah ini yang harus kita tahu ya Bu ya, lakukan apa yang disenangi Allah, pasti Allah juga akan memikirkan kita sekalipun jualan-jualan dalam gang-gang. Saramah pelayanan bagus datang lo orang. Nah Allah yang antar rezeki itu Pak, bukan karena kehebatan kita. Sebanyak itu kadang yang kita langkau tempat makan, akhirnya sampailah di tempat yang sepi kadang Pak kan. Nah, rupanya Allah tahu ini tempatnya lagi sepi nih, kalian ramaikan di sini kan, itu kadang cara Allah tuh Pak. Yang ketiga, fitnah di dalam surah Al-Kahfi itu Bapak Ibu, fitnah ilmu. Kan Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir tuh Pak. Sebelum itu dalam riwayat Nabi Musa ini bertanya kepada Bani Israel. Orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di antara kita?" Kata Nabi Musa, "Siapa lagi kalau tidak aku?" Kata Allah, "Musa, ada hambaku yang lebih berilmu darimu." Terkejut Nabi Musa, Pak. "Siapa dia ya Allah?" "Khidir." "Bergurulah kau dengannya." Nabi Musa begitu dia ada yang lebih pandai daripada dia langsung pengen belajar. Itu bedanya Bu. Langsung dia ingin berguru. Padahal Nabi Khidir itu hanya seorang nabi, bukan rasul Pak. Waktu Nabi Musa belajar sama dia itu Bu, itu kata Nabi Khidir, "Aku ini memiliki ilmu yang tidak ada padamu Musa. Disitulah aku ingin belajar denganmu. Tidak usah kau ikut aku lagi, tidak akan tahan kau sama aku. Kau kalau berguru sama aku tidak akan tahan." Dari sini kita tahu bahwa ternyata orang-orang yang difitnah oleh ilmunya bahkan akhirnya bisa menyesatkan orang lain. Jadi ini hati-hati juga fitnah ilmu. Nah yang terakhir itu adalah fitnah kekuasaan. Raja Zulkarnain itu Pak, gambaran sosok raja penguasa yang turun ke masyarakat, yang langsung menangani problem masyarakat. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap permasalahan masyarakat. Bertemu Rasulullah itu kan mudah Pak, tidak ada tidak ada sekat antara masyarakat dan Rasulullah. Makanya terkadang itu bisa mengancam jiwa Rasulullah Bu. Kadang orang Badui main tarik-tarik aja Pak. Jumpa Rasulullah itu Bu, ditariklah selempang Rasulullah sampai memerah leher Rasulullahnya. Tidak ada sekat antara rakyat dan yang menjadi pemimpinnya. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah kan tidak ada sekat Pak. Makanya dia mudah terbunuh itu gara-gara tidak ada sekat. Siapapun boleh berjumpa dengannya. Yang mulai orang kuat pakai sekat nih terhadap pemimpin ketika Presiden John Kennedy Amerika kena tembak. Sejak itulah mulai ada protokoler penjagaan presiden gitu. Karena memang bahaya kalau tidak ada sekat tuh Pak ya, memang bahaya. Tidak ada yang mengawal. Tapi asal dia mau turun ke masyarakatnya, ke rakyatnya, mengurus secara langsung, maka berarti kita sudah melewati fitnah kekuasaan itu. Nah ini yang maksud Rasulullah, fitnah yang berlimpit-limpit seperti malam yang gelap gulita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.